Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanal ID. Di minggu lalu kita sudah bahas 9 saham bagus yang segera bagi dividen besar. Nah, di video yang ini adalah lanjutan dari video minggu lalu, karena kita akan bahas 7 saham dividen yang yieldnya cukup menarik dan akan segera bagi dividen mungkin di bulan Juni 2021 ini. Anyway, untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanal ID, bisa klik link di deskripsi ya. Sebelumnya Kanala sudah pernah bikin banyak video yang mengulas tentang dividen saham, seperti misalkan 27 saham dividen terbaik untuk 2021, 9 saham dividen terbaik dan terbesar, 10 saham dividen terbaik untuk investasi, dan banyak lagi. Nah, link video ini ada di deskripsi. Video-video tadi dapat menjadi referensi kalau teman-teman mau koleksi saham dividen yang bagus dan menarik. Seperti juga beberapa video ini, misalkan Kanala bahas saham bank dengan dividen yang besar, kemudian juga ada saham IDX High Dividend, 11 saham dividen rasa deposito. Teman-teman bisa cek semua videonya, linknya ada di deskripsi ya. Langsung saja, list yang pertama ada saham Linknet. Ini adalah salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan mereka punya dividen yield yang cukup menarik sebenarnya. Dan ini gambaran earning per share-nya, diperkirakan di tahun buku 2020 masih mengalami kenaikan net profit dibandingkan tahun buku 2019. Dan memang ketika video ini dibuat, laporan keuangan 2020-nya belum keluar, tapi kita perkirakan EPS-nya masih akan meningkat. Nah, kalau payout ratio dividennya masih stabil atau sama seperti tahun lalu, mungkin dividennya akan lebih meningkat dibandingkan tahun buku 2019. Dan kalau kita lihat, kumulatif date dari emiten ini, itu biasanya sekitar bulan Mei atau bulan Juni setiap tahunnya. Dan kita bisa tunggu seperti apa dividen dari Link ke depannya. Ini yieldnya kalau pakai data 2019 itu bahkan bisa mencapai 4,39%, cukup menarik sebenarnya, dan valuasinya ketika video ini dibuat itu pricing ratio-nya sekitar 12,5 kali. Teman-teman bisa cek, kalau tertarik bisa explore lebih detail soal saham Link ini. Sebelumnya di video yang ini, 5 saham teknologi terbaik Indonesia, Kanala sudah review juga saham Link tadi ya. Yang kedua ada saham MBAP, Mitra Bara Adi Perdana. Ini adalah perusahaan batubara juga yang punya fundamental menurut Kanala cukup bagus atau bahkan tergolong bagus karena mereka punya profit yang bagus sebenarnya. Sebelumnya Kanala sudah pernah review saham MBAP ini, yang ini link videonya ada di deskripsi, teman-teman bisa cek di sana kalau mau lihat ulasan tentang saham MBAP. Nah, untuk earning per share MBAP di tahun buku 2020 itu memang menurun dibanding tahun buku 2019. Namun kalau kita lihat, secara payout ratio dividen, emiten ini cukup besar sehingga bisa memberikan yield dividen yang menarik bagi investor. Nah, kalau kita lihat di sini, track record pembayaran dividennya biasanya dividen tahunan itu dibayarkan di bulan Juni. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ya. Walaupun memang di 2020 kemarin itu sudah ada bagi dividen interim yang nilainya cukup besar dan itu bisa dipertimbangkan juga oleh investor. Ketika video ini dibuat, valuasi pricing ratio-nya itu sekitar 4 kali kalau memakai data estimasi dari RTI untuk tahun 2021 ini ya. Dan yield-nya sebenarnya cukup tinggi nih kalau kita lihat data tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu bisa dipertimbangkan juga. Yang ketiga ada saham PBID, Pancabudi Idaman. Kalau ini adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi plastik. Ini beberapa merek yang mereka punya. Nah, PBID ini di tahun buku 2020 masih bisa mencatatkan kenaikan net profit yang bagus sebenarnya dibandingkan tahun 2019. Dan sejak 2017 mereka itu mulai rutin membagi dividen. Sehingga mungkin di tahun buku 2020 akan kembali bagi dividen dan ada dividen yang bisa diharapkan oleh investor. Kalau kita lihat, biasanya kumulatif dividennya itu ada di bulan Juni. Jadi kita bisa tunggu nanti di bulan Juni seperti apa, dan kalau memang teman-teman tertarik dengan saham ini, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dianalisis lebih lanjut. Kalau pakai data dividen 2019, yieldnya itu bisa mencapai 3,1%-an. Memang tidak terlalu tinggi, tapi ya cukup lumayan lah, mengingat tahun buku 2020 kan terjadi resesi dan banyak kinerja perusahaan yang menurun. Nah, sebelumnya Kanala juga sudah pernah review saham PBID ini di video yang ini, linknya ada di deskripsi ya. Yang keempat ada saham SCCO, Supreme Cable Manufacturing dan Commerce. Ini adalah perusahaan di bidang kabel. Mereka punya produk kabel yang mereka produksi tentunya, dan memang satu lot saham ini cukup mahal ya harganya karena bisa mencapai sekitar 1,1 jutaan karena per lembar sahamnya itu sekitar 11.275. Dan memang saham ini belum terlalu sering Kanala, bahkan belum pernah Kanala bahas di channel ini, tapi kalau kita lihat di sini memang jumlah pemegang sahamnya cukup sedikit ya tadi kalau kita lihat. Nah, namun yang menarik adalah secara balance sheet, perusahaan ini punya daya tarik nih, karena tingkat utangnya kecil sekali kalau kita bandingkan dengan ekuitas yang mereka punya. Dan mereka pun sampai tahun 2019 masih bisa mencatatkan kenaikan revenue dari tahun ke tahun. Net profitnya pun juga cukup menarik di situ kalau kita lihat masih ada pertumbuhannya, dan emiten ini juga rutin bagi dividen setiap tahun. Nanti akan kita lihat seperti apa histori dividennya.
Nah, ini gambaran earning per share di tahun 2020 memang laba bersihnya anjlok kalau dibandingkan tahun 2019. Tapi kalau kita lihat track record, mereka bagi dividen itu secara rutin tiap tahun dengan payout ratio yang cukup menarik lah di sini. Bisa mencapai lebih dari 30% ya kalau dilihat data 2019. Nah, ini gambaran dividennya. Kalau kita lihat, biasanya kumulatif dividennya itu ada di bulan Mei atau Juni setiap tahunnya, terutama kalau lihat data beberapa tahun terakhir. Jadi, mungkin di bulan Mei atau Juni nanti, ini akan bagi dividen untuk emiten ini. Dan kalau kita lihat valuasi PBV-nya, ternyata hanya 0,7. Artinya, secara valuasi nilai buku atau valuasi book value, dia tergolong under value untuk saham ini. Yield dividennya pun cukup menarik kalau pakai data dividen dari 2019 lalu, jadi itu bisa dipertimbangkan juga. Yang kelima ada saham Telkom Indonesia, ini kode sahamnya TLKM, sudah sering juga Kanala review di channel Kanala ID ini, dan earning per share untuk Telkom memang kita belum tahu saat video ini dibuat, karena rilis laporan keuangan 2020-nya belum terjadi, dan namun kalau diperkirakan EPS-nya masih akan meningkat dibandingkan tahun buku 2019, dan Telkom ini termasuk salah satu emiten blue chip yang juga rutin bagi dividen setiap tahun. Kalau kita lihat track record-nya, biasanya kumulatif date untuk dividen Telkom itu ada di bulan Mei atau Juni, kalau lihat data sejak 2016 ya. Jadi nanti kita bisa tunggu seperti apa dividen Telkom, dan ini kalau pakai data dividen 2019, yield-nya bisa mencapai 4,65%. Kalau misalkan laba bersih Telkom meningkat, mudah-mudahan di tahun buku 2020 ini nanti masih bisa meningkat untuk dividennya. Yang keenam ada saham Unilever Indonesia dengan kode saham UNVR. Ini juga sudah sering kita review di channel Kanala ID. Penguasa consumer goods di Indonesia juga, walaupun beberapa tahun terakhir harga sahamnya kurang bagus ya performanya kalau kita lihat. Nah, UNVR ini juga bagi dividen dalam jumlah yang besar karena mayoritas atau kebanyakan dari laba bersihnya itu dibagikan menjadi dividen, bahkan payout-nya bisa mencapai hampir 100%. Perlu diingat untuk data 2020 itu baru dividen interim, jadi masih ada dividen final yang akan dibayarkan oleh Unilever Indonesia ini kalau misalkan setelah RUPS nanti. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kumulatif date-nya itu beragam, bisa mulai dari bulan Mei, bisa juga di bulan Agustus. Kita bisa lihat seperti apa nanti, namun Kanala yakin Unilever akan segera bagi dividen juga. Ini gambaran valuasinya, secara PBV dan pricing ratio memang tinggi sekali untuk emiten ini, walaupun yield dividennya nanti kita bisa lihat seperti apa. Ingat tadi dividen yieldnya itu datanya belum lengkap ya, jadi harus dihitung ulang. Nah, kalau teman-teman mau lihat bedah laporan keuangan terbaru Unilever, bisa tonton video ini, linknya ada di deskripsi ya. Yang ketujuh ada saham Tower, Sarana Menara Nusantara. Kali ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang menara telekomunikasi, dan ini juga mungkin akan bagi dividen dalam waktu dekat. Ini gambaran earning per share-nya, bisa kita lihat bahwa di tahun buku 2020 mungkin masih terjadi kenaikan net profit atau laba bersih dari emiten tersebut. Dan mereka juga rutin bagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa lihat track record di sini untuk dividennya. Track record pembayaran dividennya, teman-teman bisa cek kumulatif date-nya itu biasanya dilakukan di bulan Mei. Jadi nanti kita bisa tunggu apakah akan ada dividen dari Tower. Dan mereka juga punya kebijakan dividen interim. Jadi setahun bisa lebih dari satu kali untuk bayar dividen kalau Tower ini. Ini gambaran valuasinya, pricing ratio-nya sekitar 22 kali, dan dividen yield-nya sekitar 2,1% kalau pakai data dividen 2019. Nanti kita bisa tunggu setelah RUPS, namun Kanala yakin ini akan segera bagi dividen juga. Sebelumnya Kanala sudah review lebih dalam soal saham Tower di video ini, teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi ya kalau mau tonton videonya. Kanala mau kasih info, untuk teman-teman yang mau belajar analisis fundamental saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Kita akan adakan webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor. Ini topik-topik yang akan dibahas, dan eventnya akan diadakan di 29 Mei 2021. Pendaftaran bisa klik Kanala ID atau link di deskripsi ya. Bagi investor long term, sebenarnya dividen itu bisa menjadi tambahan return untuk investasi yang dilakukan. Kenapa? Selain dapat dari capital gain, kita juga bisa dapat dari dividen yang kita dapat secara rutin tiap tahun. Tentunya ketika membeli saham, kita nggak hanya lihat dividen, tapi harus lihat fundamental secara keseluruhan. Dan kalau teman-teman mau belajar analisis fundamental, bisa tonton beberapa video ini. Linknya sudah Kanala share di deskripsi. Ada tutorial lengkap belajar fundamental dan juga panduan lengkap baca laporan keuangan untuk pemula. Dua videonya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya.